Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Ya, hari ini kita akan belajar KD 3.4 ya, lanjutan dari KD 3.3. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi. Kemarin sudah ya untuk struktur teks eksposisinya. Sekarang kita beralih ke kebahasan teks eksposisi. Kebahasan teks eksposisi ada 5 saya rasa. Yang pertama adalah makna dari kata istilah. Yang kedua, makna leksikal. Yang ketiga, kata turunan. Yang keempat, kalimat aktif transitif. Dan yang terakhir adalah kalimat aktif intransitif. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, makna kata istilah. Istilah diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Ingat ya, ini istilah kata untuk bidang-bidang tertentu. Contoh, ada kata amputasi. Ini amputasi ini terkenal untuk di bidang kedokteran. Itu kalau kita artikan, itu sebagai proses pemotongan bagian tubuh. Ya. Jadi untuk kata pemotongan sebenarnya banyak, tapi untuk kata amputasi itu khusus untuk di bidang kedokteran. Contoh yang kedua, ada kata pianis. Nah, ini untuk bidang musik ya. Kalau diartikan itu sebagai seorang pemain alat musik piano. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bahas apa itu makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata yang belum mengalami perubahan apapun. Artinya makna kata tersebut masih kata dasar. Ingat ya, itu masih kata dasar yang sesuai dengan makna kamus. Berarti kata dasar yang artinya kalau kita artikan dia itu mirip-mirip seperti makna kamus lah. Contoh, ada kata buku. Buku kan termasuk kata dasar ya. Kalau kita artikan, buku itu diartikan sebagai kumpulan atau himpunan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan, gambar atau tempelan. Beda hal kalau kata buku itu sudah mengalami perubahan. Contoh, ada kata pembukuan. Ini kan sudah mengalami proses afiksasi ya. Ada awalan dan akhirannya. Jadi kata buku tadi bukan lagi menjadi kata dasar, menjadi kata berinduan ya, pembukuan. Kalau pembukuan ini artinya sudah beda lagi ya. Pembukuan diartikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan kata leksikal di sini adalah kata bukunya ya, yang berupa kata dasar. Kita lanjut, yang ketiga ya, yang kita akan belajar tentang kata turunan. Kata turunan adalah kata yang terbentuk sebagai hasil proses afiksasi ya. Afiksasi itu adalah proses pengimbuhan. Lalu proses reduplikasi ya. Reduplikasi itu proses pengulangan atau juga dia berupa proses penggabungan ya. Ada kata dasar ditambahkan dengan kata dasar lainnya. Tapi yang mau kita pelajari di sini adalah kata turunan yang berdasarkan proses afiksasi. Kata turunan yang berdasarkan proses afiksasi adalah kata dasar yang telah berubah karena mendapatkan imbuhan, baik itu awalan, sisipan, maupun akhiran. Kata dasar tersebut telah dirangkai dengan imbuhan-imbuhan itu. Ya. Contoh, ada kata memasak. Ya. Kata memasak ini kalau kita lihat jenis katanya itu termasuk kata verba ya, kata kerja. Kata memasak itu mendapatkan imbuhan me dengan kata dasar masak. Jadi kata masak ini sebenarnya jenis katanya juga termasuk kata verba ya. Kata masak dengan memasak masih termasuk jenis kata verba. Lalu yang kedua ada kata merugikan. Merugikan itu termasuk jenis kata verba. Mendapatkan imbuhan me tambah kata dasar rugi tambah akhiran kan. Kata dasarnya adalah kata rugi ya. Kalau jenis kata dasarnya termasuk adjektiva atau kata sifat. Lalu yang ketiga ya, contoh yang ketiga ada kata dikatakan. Jenis katanya adalah verba atau kata kerja. Imbuhannya imbuhan awalan ditambah kata dasar kata dan
akhiran kan. Ini kata dasarnya adalah kata. Jadi jenis kata dasarnya termasuk ke dalam bentuk nomina atau kata benda. Nah, jadi itu termasuk ke dalam bentuk kata turunan yang berdasarkan afiksasi. Lalu masuk kita yang ke bagian keempat, ya. Ada kalimat aktif transitif, ya. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang memiliki objek tanpa memiliki pelengkap. Jadi kalau kita lihat jabatan kalimatnya itu berupa seperti subjek, ada predikat, ada objek. Kalau mau ditambahkan keterangan juga boleh, tanpa keterangan juga boleh, ya. Contoh, koruptor yang menerima fasilitas sekelas hotel mewah di penjara, ya. Koruptor itu termasuk ke dalam bentuk subjek, ya. Subjek, ya. Lalu menerima itu masuk ke bagian predikat, ya, kata kerjanya. Fasilitas ini masuk ke bagian objek, ya. Lalu di penjara termasuk ke dalam bentuk bagian keterangan tempat. Jadi kalimat ini termasuk kalimat aktif transitif. Kenapa? Karena dia memiliki objek, ya. Lalu untuk yang terakhir, kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang predikatnya menggunakan jenis-jenis kata kerja atau verba intransitif, ya, intransitif. Jadi jenis verba ini merupakan jenis verba yang tidak perlu dibubuhkan objek ataupun pelengkap saat verba tersebut dijadikan predikat suatu kalimat, ya. Contoh, Andika berenang di Danau Toba, ya. Kata berenang di sini ini termasuk ke dalam bentuk verba intransitif. Kenapa, nak? Karena dia tidak akan bisa menghasilkan objek ataupun pelengkap, ya. Nggak bisa itu, ya. Andika berenang. Andika di sini sebagai subjek, berenang sebagai predikat. Di Danau Toba ini keterangan tempat, ya, bukan menjadi objek ataupun pelengkap. Jadi karena dia tidak memiliki objek, tidak memiliki pelengkap, maka kalimat ini disebut sebagai kalimat aktif intransitif. Lalu yang kedua, harimau adalah hewan karnivora. Harimau sebagai subjek adalah sebagai predikat, hewan karnivora sebagai keterangan alat, ya. Keterangan benda harimau ini sebenarnya, nak, ya. Keterangan dari kata harimau ini. Jadi adalah itu termasuk ke dalam bentuk kata verba intransitif, ya. Jadi saya rasa itu yang bisa saya jelaskan kepada anak kami semuanya. Jadi untuk tugas kalian, ya, kita kembali lagi ke teks eksposisi yang kemarin di KD 3.3, yaitu realita hukum di Indonesia. Kalian baca kembali, ya, teks tersebut, lalu kerjakan tugasnya, ya. Tugasnya ada 5. Yang pertama, kalian carilah istilah yang ada pada teks tersebut, ya. Jadi setelah kalian cari istilahnya, baru kalian tentukan apa maknanya. Lalu kalian cari juga kata-kata leksikal. Ingat, ya, kata-kata yang termasuk kata dasar, ya. Lalu kalian tentukan maknanya. Lalu kalian cari juga kata turunan yang ada pada teks tersebut, yang mendapatkan afiksasi, ya. Lalu tentukan jenis katanya, ya. Yang pertama dia masih kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Lalu setelah menjadi kata dasar, lalu kalian tentukan itu jenis jenis kata dasarnya, ya, jenis katanya, ya. Lalu yang keempat, kalian cari kalimat transitif yang ada pada teks tersebut. Dan yang terakhir, kalian cari kalimat intransitif yang ada pada teks tersebut, ya. Jadi demikianlah pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan, ya. Saya tutup dengan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.